Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai kegiatan hari ini dengan berdoa seperti biasa. Silakan disiapkan dulu. Mulai. Semuanya masuk ya. Sehat semuanya, sehat. Di rumah keluarganya sehat. Ya. Musim-musim seperti ini kalian wajib menjaga kesehatan ya. Dari pagi sampai dari bangun tidur, kamu tidur lagi harus selalu menjaga kesehatan. Karena ini musim apa? Pancaroba gitu ya. Ada kadang terang, kadang nggak hujan, kadang hujan. Itu sangat-sangat sensitif terhadap tubuh kita. Kalau di rumahmu ada yang sakit, segera didoakan supaya cepat sembuh, itu ya. Kebiasaan sehidup sehat itu dimulai dari bangunnya pagi, gitu ya. Jangan terlalu siang. Terus apa lagi? Beribadah biar sehat pikirannya, ya. Terus makan pagi atau kalau sempat berolahraga. Ada yang sempat berolahraga tadi pagi? Nggak ada ya minimal ya kalau hari libur atau apa ya berolahraga. Seperti biasa sebelum dimulai pelajaran ya. Nah, ini apa ini? Ya, kondisi kelasnya harus bersih. Punya siapa ini diambil Mas? Nah, kan setiap saya masuk pasti saya cek harus selalu bersih karena semakin bersih kelas pikiranmu bisa semakin tenang, semakin nyaman. Bisa diterima hal seperti itu? Bisa. Dan nanti lebih fokus lagi gitu ya dalam menerima pelajaran. Yuk. Seperti pertemuan sebelumnya lagi. Oh ya, sebelumnya saya minta izin hari ini kamu saya rekam gitu ya. Boleh? Ya. Dan nanti boleh juga saya upload di YouTube atau sosmed lainnya boleh ya. Tidak minta royalti ya. Ya, oke. Deal ya. Deal, oke. Tepuk kemarin sudah tepuk-tepuk ya, apa belum ya? Ya kalau tepuk pagi itu, kalau pagi 1, kalau siang 2, kalau sore 3, kalau malam tidak tepuk ya. Ya. Kalau tidur soalnya. Oke, kita ulangi. Pagi, siang, malam. Nah, ulangi. Pagi, sore, pagi, siang, malam. Ya, alhamdulillah sudah lebih fokus. Ya. Pada pertemuan sebelumnya kamu telah belajar apa? Bilangan bulat. Ya, sudah ulangan kemarin ya. Dan hasilnya saya gunakan untuk pertimbangan dalam membagi kelompok kamu, gitu ya. Kalau bilangan bulat kemarin bisa apa saja bilangan bulatnya yang positif, bisa negatif, ada 0. Operasinya ada apa saja kemarin? Tambah, kurang, kali, bagi. Ya, ada tambah, kurang, kali, bagi. Nanti perkembangannya ada pangkat, ada akar, dan berbagai lainnya gitu ya. Dan pada hari ini kita masih akan menggunakan yang berhubungan dengan bilangan bulat, yaitu tentang bilangan rasional. Apa? Bilangan
Rasional. Rasional itu apa? Masuk akal. Berpikir secara ya. Ya, target kita nanti sederhana supaya kamu nanti bisa membaca. Membaca gampang kan? Membaca ini bilangan rasional. Terus yang kedua, menulis bilangan rasional. Yang ketiga, kamu nanti tujuan supaya bisa membandingkan bilangan rasional. Tujuannya ada 3 nanti ya. Yo, fokus lagi. Tujuannya nanti setelah pelajaran ini kamu bisa apa? Membaca bilangan rasional, menulis bilangan rasional, dan membandingkan bilangan rasional. Nanti saya akan menghadirkan salah seorang teman saya yang mungkin sebagian kamu udah kenal ya. Beliau itu seorang wira swasta yang jos itu. Setelah itu nanti kamu akan ada saya sajikan suatu cerita atau suatu masalah yang bisa dipecahkan. Nanti kamu kerja secara berkelompok, saya ada lembar kerjanya, diselesaikan secara berkelompok. Gitu ya. Dan hasilnya nanti diapakan? Dipresentasikan secara kelompok di depan kelas. Gitu ya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, ya. Oke, orang penolih mungkin udah ada yang tahu. Waalaikumsalam. Ya, Pak Taufik ini teman saya udah lama udah. Saya kenal beliau udah lebih tua dari saya, dari usia kamu gitu ya. Nah, Pak Taufik saya hadirkan di sini untuk berbagi pengalaman tentang usahanya, terutama tentang yang lagi tren sekarang, beternak mentok, terutama dalam hal-hal yang mendukungnya. Monggo dipersilakan, bisa dipegang ini juga. Aduh, sini. Silakan. Ya, bismillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan ya, nama saya Taufik. Rumah saya di Penolih, tepatnya di RT 3 RW 10 Dukuh Penusupan. Ya, saya memiliki usaha itu ternak pentok. Dalam usaha ternak pentok itu yang perlu diperhatikan itu dalam proses pembuatan kandang. Ya, bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan kandang itu bambu dan kayu. Papan kayu yang jenisnya jenis ukuran reng, papan reng itu. Nah, dalam memperhitungkan modal supaya lebih irit, itu kita harus jeli dalam membagi bambu. Bambu yang bentuknya utuh itu kita bagi, ibarat satu gelondong itu menjadi 6 bagian sampai 8 bagian. Untuk satu gelondong bambu, kita harus jeli dalam proses pengukuran. Terus untuk proses peternakan endok itu kita harus jeli dalam memilih bibit mentok. Bibit mentok itu idealnya untuk satu pejantan itu memiliki 4 sampai 6 betina. Jadi kita harus jeli lagi dalam peternak endok itu meminimalisir modal supaya mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Seperti itu. Ya. Terima kasih kepada Pak Taufik. Semoga nanti usahanya semakin lancar dan semakin opit ya. Ya, monggo kalau ada kegiatan lainnya boleh dilanjutkan ya. Sekali lagi terima kasih. Barangkali lain waktu kita butuh lagi, siap ya hadir ke sini ya. Ya. Pesan saya untuk kalian semua, ya, tetap semangat belajar, menjadi orang yang sukses, dan semoga kalian bisa menjadi pengusaha yang sukses untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Taufik. Semoga sukses selalu. Mantap. Ya, tuh ya. Tadi diawali dari apa? Kalau mau ternak, persiapan membuat kandang lah, itu penting banget gitu ya. Tadi
Pak Taufik menyampaikan bahwa usaha itu enggak asal-asalan, tetapi harus ada yang diperhitungkan supaya dengan modal yang seminimal mungkin, sebisa mungkin menghasilkan profit yang maksimal. Nah, saya lebih tertarik tadi menyoroti tentang masalah membuat kandangnya ya. Nah, saya punya pertanyaan nih buat kalian. Saya share ya di grup ya. Ya, ini saya harus pegang. Oh, tadi nama kelompoknya mana? Ini. Belum hafal saya nama kalian. Belum hafal. Ya, udah saya share, masuk enggak? Ya, soalnya ini. Nah, saya cek ya. Masuk ya? Coba silakan di-download dan dibaca. Nah, dibaca dulu aja, dibaca. Nah, berpikir dengan Pak Taufik kan tadi memiliki papan-papan untuk membuat kandang, ya Pak tidak? Terus ketika akan dibuat kandang kan dipotong-potong menjadi bagian yang lebih kecil. Kadang ada supaya seragam harus dipotong dengan ukuran yang sama. Coba, menurutmu langkah apa yang harus dilakukan Pak Taufik? Coba, siapa yang mau berpendapat? Ketika ada papan, kepengen motong dengan bagian yang sama. Yuk, berpendapat siapa? Yuk, cepat. Bagaimana? Nih, bagaimana menurutmu? Supaya motongnya pada bagian yang sama. Supaya motongnya pada bagian yang dapat bagian yang sama. Jadi, diukur dulu. ya, diukur dulu boleh. Terus ada pendapat lain? Ya, diukur dari ukuran total diapakan? Dibagi sama rata. Ya, dibagi sama rata. Ada kata kuncinya saya garis bawah di sini, dibagi. Terus bagaimana untuk menuliskan ukurannya? Ada yang tahu jawabannya? Ketika sudah dibagi, bagaimana menuliskannya? Ditulis Pak di kertas. Ya. Nah, ada yang tahu bagaimana menuliskannya? Ya, ada pakai apa? Bisa pakai apa bentuk? Perbandingan boleh. Ada yang lainnya lagi? Pakai apa lagi? Pohon faktor. Ada lagi berpendapat belakang? Oh, nggak ada ya. Bagaimana nanti kita akan melakukan prosesnya itu dan bagaimana nanti kita menuliskan akan kita bahas pada kegiatan di hari ini. Ya, sebagai apa dasar masalah yang akan kita pecahkan di hari ini, kita akan berurusan dengan papan kayu. Tapi kan kamu nanti akan sangat repot, ya Pak tidak? Kalau saya harus bawa papan kayu banyak, kamu geraji di sini, merepotkan apa tidak? Ya, nanti saya hanya akan menggunakan model papan kayu. Di dalam matematika itu, benda-benda atau objek-objek matematika yang sulit dihadirkan bisa digunakan dengan yang namanya model. Untuk apa? Untuk bisa lebih mengefektifkan. Bisa dipahami ya? Ini sudah berkelompok ya? Ya, kelompoknya satu kelompok ada yang 5, ada yang 6 gitu ya. Insya Allah sudah merata. Nah, untuk apa aja sih nanti kamu di kelompok mulai ini udah saya siapkan ya. Satu kelompok silakan ambil. Ini satu. Yang ini satu taruh kasih belakang. Nah, ini satu. Silakan kamu tulis anggotanya dengan yang paling atas adalah ketua kelompoknya. Paham? Ya, tanya Pak. Ya. Nanti setiap perannya kamu tulis di situ ya. Pertama jelas ada ketua di atas. Nah, terus nanti menulis apa istilah sekretaris atau nanti presentasi atau apa nanti ditulis menyusul nggak apa-apa. Nanti untuk penilaiannya perhatikan, dengarkan. Kerja kamu di dalam kelompok itu nanti saya nilai, saya pantau ya. Terus tadi kan saya udah punya nama-namamu itu ya, walaupun saya belum apa nanti saya pantau. Kamu maju juga nanti saya
pantau penilaiannya. Dan nanti di akhir akan ada tesnya ya. Ya, dikit. Ya tes hasil kamu belajar hari ini saya tes sedikit aja gitu ya. Tes sedikit nggak ngaruh apa gimana? Nah. Oh, pantun terus juga nggak apa-apa, boleh. Bilangan rasional, cakep, gitu aja terus ya apa-apa. Udah belakang ini, udah nama-namanya udah. Ya terserah kelompokmu, yang jelas nanti dari saya akan ada penilaiannya, gitu ya. Keaktifan kamu itu nanti ada, gitu ya. Sudah belum? Kamu bekerja sama juga ada penilaiannya, ya. Kamu berbicara juga nanti ada. Sudah? Ya. Dengarkan. Semuanya fokus pada mana. Kegiatan 1. Ya, perhatikan. Yang sana perhatikan, saya di sini. Aku di sini, kamu di sana. Aku ke sana, kamu ke sini, itu ya. Tadi dari pertanyaan yang saya sampaikan ya dari Pak Taufik. Nah, dia memiliki berapa papan itu di situ? Di kegiatan 1 memiliki berapa papan? 4. Ya, panjangnya sama. Yaitu di situ panjangnya berapa? 120 cm. Instruksinya perhatikan langkah-langkahnya ya. Papan pertama itu dibagi berapa? 2. Nah, setiap hasil pemotongannya merupakan satu dari 2 bagian, ditulis 1. Nah, dan bisa dibaca apa pembacaannya. Lengkapi semua isian yang ada di situ, paham? Pokoknya kalau ada titik-titik atau ada perintah, silakan dijawab sampai halaman yang kedua. Silakan jawab versi kelompok kamu ya, nggak usah terpengaruh dengan kelompok lain. Ya, untuk materi bantuannya nanti juga akan saya share di grup WA, oke? Ya, tanya silakan. Ya, kalau dibaca itu pakai huruf, gitu ya, paham? Ya, materi bantuannya nanti saya share, oke? Siap? Mulai waktunya berapa? 20 menit aja ya. Nanti itu ikuti instruksi keduanya, itu ya, itu ada di keduanya. Silakan. Saya share yang ke materi bantuannya. Kalau ada hambatan boleh ditanyakan ya, alat-alatnya boleh disiapkan. Ya. Silakan bekerja secara berkelompok ya. Yuk. Semakin cepat, semakin presentasi, semakin baik ya. Yuk lewat-lewat. Yuk. Geser-geser lagi, geser. Ya, biar saya bisa lewat. Ya. Pokoknya dijawab versi kelompok kamu, nggak usah, aduh nanti ini salah. Ya, optimis jawabanmu itu benar gitu ya. Ya. Intinya nanti setiap kegiatan yang kamu lakukan ya di pelajaran apapun, tidak hanya matematika, itu menjadikan suatu pengalaman buat kalian gitu ya. Tidak hanya sekedar gunting-gunting, tidak hanya sekedar nulis-nulis, tapi menjadi pengalaman yang bermanfaat. Kenapa? Ya, gimana? Iya semuanya ya. Ya. Nanti guntingnya setelah ini disimpan baik-baik guntingnya ya, jangan buat mainan ya, berbahaya. Karena saya waktu SMP juga pernah gunting telinganya ini. Mana? Oh ya udah hilang, udah puluhan tahun yang lalu. Oh. Ya, sampah hasil pengguntingannya jangan sampai tercecer di lantai ya.
sampah hasil pengguntingannya jangan sampai tercecer di lantai. Oh itu nggak perlu ditempel, itu buat ngukur saja di. Nggak apa-apa. Nanti masih ada. Di pertanyaan kedua kan suruh untuk membandingkan gede di besar mana, ya kan? Coba, itu nggak usah dilepas, nggak usah. Ya kan? Mau ukur besar mana? Ini diambil lagi nih. Buat yang motong. Yang kegiatan 2 perhatikan itu disediakan model papanya, nanti bisa dipotong untuk membandingkan mana yang lebih besar gitu ya. Kalau jawabannya 2 nggak apa-apa. 2 gimana? Satu soal jawabannya 2. Terserah, nggak apa-apa ya. Ya lebih cepat ya karena waktunya semakin berjalan. Coba dibaca instruksi kegiatan kedua, ada perintah menempel apa tidak? Nah, ada nggak? Gunanya memotong itu untuk apa tadi? Ada nggak perintah menempel di situ? Nggak ada. Untuk apa? Mendingan mulai dari yang terkecil sampai ke yang terbesar. Pada kegiatan nomor 2, perhatikan. Oke, dengarkan. Pada kegiatan 2 nomor 1, kan kamu suruh nulis semua hasilnya tadi yang di atas, ditulis semua. Setelah itu kamu bisa urutkan dari mana yang terkecil dengan cara mempraktekkan dengan potongan kertas itu. Itu ya. Mana yang paling kecil, mana ke yang paling besar. Motongnya gimana coba motongnya? Cukup kayak gini apa lebih lagi? Cukup kayak gini apa ini dipotong lagi? Dipotong lagi. Makanya saya setting warnanya beda-beda supaya mudah. Ya nanti diurutkan. Kalau nggak dikerjakan mau buat apa? Apalagi? Hah? Nanti jawabannya berbeda-beda nggak masalah. Gitu ya, nggak masalah. Ya, 5 menit lagi selesai. Yo, makanya cepat bekerja samanya yang cepat. Nih, kita udah berkeringat dari ini, sumuk. Yuk, dipotong semuanya, nanti diurutkan dari yang terkecil coba. Itu untuk sekali lagi ya, perhatikan. Fungsinya potongan itu untuk mempraktekkan mana yang terkecil, diurutkan sampai yang terbesar. Dituk-tuk nah ya. Ya ini dipotong, kenapa belum dipotong? Yang merah ini. Dibantuin. Yo sampahnya, jangan sampai kecer. Nih perhatikan, yang tadi yang merah itu bilangan rasionalnya berapa gitu. Terus dibandingkan sama dengan yang hijau itu berapa? Kan bisa ditukna, kan kelihatan besar mana ya apa tidak? Nah seperti itu. Yuk cepat, dibantu. Ini gimana? Udah beres? Oh kurang yang 2 ya. Ya. Pokoknya jawab versi kelompok kamu, nggak usah terlalu terpengaruh dengan yang lainnya ya. Udah. Ya, yuk terus kegiatan 2 lanjut dengan mempraktekkan itu. Kita ngambilnya nanti 2 jam saja. Fokus, garap. Fokus, garap. Yo, fokus.
Yuk cepat, mana ini yang belum? Yang belum mana? Tadi udah saya jelaskan. Coba saya ulangi lagi. Potongan-potongan kertas ini tadi untuk apa? Membandingkan. Ya. Setiap nomornya kan ada ini bilangan berapa mewakili gitu ya. Nanti bisa disusun. Nah. Nih. Coba nomor 1, adik. Ini kamu anggapnya ini bilangan berapa yang merah tadi? Ini kan? Ini kamu. Misal ini. Mau dibandingkan dengan ini. Tadi yang ini mana? Yang kedua. Yang warna apa? Nih. Nah, ini besar mana? Nah, berarti ini dan ini kan besar ini. Itu maksudnya. Semuanya ya dibandingkan dengan cara seperti itu. Yuk cepat. Mempraktekannya bisa ya. Ini mewakili berapa dibandingkan tadi ini mewakili berapa gitu. Udah selesai? Mantap. Ini cuma segini. Coba lihat lagi. Fungsinya lem sama isolasi. Ini udah ditulis. Ini ditulis. Enggak, iya kan pertanyaannya. Mana. Seluruh. Ya di belakangnya nggak apa-apa. Sini lanjutin sini nggak apa-apa. Terus ada lagi nggak yang belum tertulis? Yang belum tertulis mana lagi? Oh iya dong. Yuk. Ini gimana ini? Ya. Udah tertulis semua belum ini? Oh, jangan mainan. Ini udah tertulis semua belum? Satu dan dua. Nah ini udah tertulis belum? Ini tertulis belum? Ditulis dong. Ya itu sesuai hasilmu. Ya nulis pecahannya yang pada kegiatan 2 seluruh ya. Seluruh. Hah? 3 ya Pak. Boleh lihat orang dari tadi suruh saya suruh mengaktifkan HP buat membaca info yang saya share di grup. Oh. Emang maksudnya lihat HP apa? Nah, itu aku lihat bukan modalnya. Liatin HP kayak gini. Nyontekmu apanya yang mau dicontek nggak ada. Hah? Iya nggak bakal ada. Mana? Oh iya sama aja. Wah itu saya buat sendiri, bukan saya ngambil di internet. Iya enggak tetap enggak pas. Kecuali saya ngambilnya di internet itu, baru kasih ketemu. Kalau saya buat sendiri nanti nggak pas. Paling mirip-mirip aja. Nah, seluruh tadi yang pertama mana? Ini ditulis semua hasilnya. Apa? Iya. Nah. Diurutkannya dengan dipraktekkan. Misal tadi ini yang pertama. Ini kan ini. Sama yang kedua mana? Nah, besar mana ini? Tuh. Nah, nanti diurutkannya dari yang terapat tadi perintahnya. Perintahnya dari yang terkecil. Nah, gitu. Yuk cepat. Yuk cepat. Ya, nunggu yang lain. Ya. Saya tulis urutan tercepatnya. Kelompok berapa? Mantap. Ini urutan yang udah mengklaim sudah selesai ya, kelompok 1. Ya. Berarti kerjasamanya mantap.
Terus kelompok berapa lagi? Yo, yang udah selesai. Ini udah selesai belum kelompok ini? Yo. Yo, cepat. Nanti paksa udah selesai gitu. Ini udah belum? Yuk, cepat, sat. Berpikirnya cepat. Bekerja sama. Kalau ada ide, sampaikan aja di situ, ya. Lima menit lagi ya, 5 menit lagi sedapatnya ya. 5 menit lagi sedapatnya, perhatikan. Yang sudah selesai sini lapor. Yang sudah, ya itu udah saya tulis. Yang sudah selesai kelompok berapa lagi? Lapor sini lapor. Yang sudah selesai lapor. Ini udah belum? Yo. Ini ditulis seluruhnya. Nah, ini kan ada ini nih. Ini udah ditulis belum? Udah tulis belum? Ini udah tulis belum? Ya udah selesai mana? Sepatunya si apik banget ya, mantap, bagus nih sepatunya, hitam-hitam full. Ya saya ini tuh. Tos, udah kenalan apa belum? Oh, udah, kelompok berapa? Kelompok berapa tadi, Mbak? Kelompok berapa, Mbak? Ya. Nah, pokoknya niat semakin cepat berarti kerjasamanya bagus. Konfaktor itu KPKFPB. Oh ya, perhatikan. Nanti saya share link juga ya, buat kamu saling menilai temenmu gimana, gitu ya. Nanti saya share juga. Kerjasamanya bagaimana, gitu ya. Ya udah selesai, siapa lagi? Kelompok berapa? Yuk, waktunya. Thank you.
Kurang kelompok 5 sama 6 ya. 4 udah. 5 sama 6 udah belum? Habis ini kita nyanyi dulu sebelum maju ya. Apa ada yang mau karaokean? Udah dibuka belum file yang saya share? Itu tentang profil lulusan ya. Ya udah selesai belum itu? Yuk, kurang berapa coba? Nomor 5 di sini. Urutannya pakai ini kan mudah. Mana yang lebih besar kelihatan, jejerin. Ya. Ini mewakili berapa tadi? Ini mewakili berapa? Ini mewakili berapa? Ini berapa tadi yang ungu? Yo, jatuh. Ya bener, udah. Oh iya, harusnya 5. Nih, misal ini ada berapa ini tuh? 4. Berarti kalau ngambil 2, berapa per berapa namanya? 2/4. Kalau ngambil 1/4. Ya, misalnya 1/4 ditambah sama 2/3, ini besar mana kan kelihatan. Nah, tinggal dibandingkan seperti itu. Udah belum? Kamu nggak bakal ketemu, nyari di Google. Nomor 3 kan kegiatannya cuma 2. Oh. Usah. Ditanyain contohnya apa ya, Pak? Hah? Oh nggak minta contoh kan di situ? Nggak minta contoh kan? Kalau nggak minta nggak usah. Ini punyamu semua. Iya. Banyak. Saya kasihan banget waktu kecil nggak punya kayak gini loh. Nggak ada soalnya, belum ada. Oh dijual ya? Pinteran dijual ternyata. Udah ya. Nanti waktunya, oke nanti nyusul yang 2. Perhatikan, kita undi ya. Nanti kalau yang belum kan kelompok 5 sama 6, kalau kebagian nanti kita skip. Oh nyanyi dulu lupa. Nyanyi dulu. Pagi lagi. Ya cukup. Dibuka teks lagunya dulu. Bentar. Saya hitung 1, 2, 3 baru nyanyi ya. Siap? Saya juga lupa hafal. 1, 2, 3. Boleh tepuk tangan. Keimanan
ambil di pagi hari ini ada berapa kritis? Kolaborasi, komunikasi. Kolaborasi itu apa? Ya, kerjasama lah ya, bahasa mudanya seperti itu. Oke, kita undi ya. Undi. Ya, tiga. Yuk, silakan tepuk tangan dulu kalau tiga maju. Ayo, perkenalkan. Yang lain juga. Ya, bandingkan nanti dengan jawaban kamu ya. Yuk, set. Perkenalkan nama saya Arul Kami Musyama dari kelompok 3. Pegangin. Perkenalkan nama saya Fabian Arya Setia dari kelompok 3. Perkenalkan nama saya Faisal Nur Alifa dari MI Muhammadiyah Bandingan dan dari kelompok 3. Mantap sekali. Perkenalkan nama saya Arulin Ditya Advika Syahwalia Putri Yuk, dari kelompok 3. Satu megangin namanya yang berbicara. Oke, begitu. Kasih presentasi. Baca saja. Presentasi jawaban 1. 1/2. Nomor 2. Setiap hasil pemotongannya merupakan 1 dari 3 bagian, bisa ditulis 1/3 atau bisa dibaca 1/3. Jika diambil 2, maka dapat ditulis 2/3 atau bisa dibaca 2/3. Pemotongan papan ketiga. Setiap hasil pemotongannya merupakan 1 dari 4 bagian, bisa ditulis 1/4 atau bisa dibaca 1/4. Jika diambil 2 bagian, maka ditulis 2/4 atau 1/2. Bisa dibaca 2/4 atau 1/2. Jika diambil 3 bagian, maka dapat ditulis 3/4 atau bisa dibaca 3/4. Lanjut. Setiap hasil pemotongan merupakan 1 dari 5 bagian, bisa ditulis 1/5 atau bisa dibaca 1/5. Jika diambil 2 bagian, maka dapat ditulis 2/5 atau bisa dibaca 2/5. Jika diambil 3 bagian, maka dapat ditulis 3/5 atau bisa dibaca 3/5. Ya, sampai sini dulu perhatikan. Yang lainnya ada yang berbeda jawabannya sampai yang pertanyaan keempat. Hasilnya sama semua ya. Oke, terus lanjut. Hasilnya sama semua. Jawaban kesimpulan nomor 1. Secara umum, bilangan rasional A per B dapat dibaca bilangan pecahan. Betul, bisa. 2. Bilangan rasional dapat ditulis dengan cara perbandingan atau pecahan. Ya, boleh. Kegiatan 2. Tulislah seluruh bilangan rasional yang diperoleh pada kegiatan 1. Ini urutannya ditulis di sini, urutannya. Masih nulis kan? Ini Mbak, harus aja Mbak. Urutannya apa yang nomor 1? Urutannya aja, langsung diurutan. Dari mana? Kes kamu. Iya. Nanti untuk kelompok lainnya, berhubung jawabannya yang sudah sama, Sini aku baca dari Iya. kesimpulan ini ya. Paham? Ya, biar harus sama berarti skip aja. Ya, cepat. 1/4 loh. 1/4. Udah Pak. Terakhir. Iya, terakhir. Ya, ya. Udah. Nomor 3. Adakah cara lain mengurutkan selain dengan membandingkan secara langsung hasil potongannya? Jika ada, tuliskan caranya. Ada dengan cara disamakan penyebutnya. Terus. Kesimpulan.
bilangan rasional dapat dibandingkan mana yang lebih besar atau lebih kecil dengan cara menyamakan penyebut atau mengubah kebentukan desimal. Tepuk tangan dong. Kelompok 3 ya, ditutup dulu. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah mohon dimaafkan. Naik sepeda nggak boleh jatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya nanti ya presentasi ditulis apa di situ ya. Ya. Selanjutnya. Ya nanti perkenalannya saya ini gitu aja ya biar cepat ya. 6 kelompok 6. Nih. Oh, 6. Yuk 6. Langsung aja. Kalau tadi udah sama langsung ke kesimpulan ya. Semuanya dong. Nah, ini pegang nih. Pegang. Perkenalan dari kelompok 6 saya ini, saya itu. Itu langsung ya. Langsung ini ya, Pak. Langsung di kesimpulan ya. Mana dulu? Yuk. Ya, di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mau mempresentasikan tugas dari kelompok 6. Ya. Nama kamu siapa? Diurutkan saja. Sebutkan namanya sudah langsung. Nama saya Triva Ajwajausa. Nama saya Dia. Ya. Perkenalkan, nama saya Vicky Brandika. Ya, mantap. Perkenalkan nama saya Zafira Nindya Oktaviani. Perkenalkan nama saya Revalia Destriani. Lanjut. Kesimpulan dari nomor 1, secara umum bilangan rasional AP dapat dibaca bagian hasil pemotongan perbanyak seluruh hasil pemotongan atau bilangan pecahan. Nomor 2, bilangan rasional dapat ditulis dengan cara bilangan biasa, bilangan bulat, bilangan desimal, pecahan campuran. Ya, lanjut Ke kegiatan kedua, diurutkan harus kamu ya langsung. Diurutkan, tulis urutannya di bawahnya itu. Ya, ditulis aja langsung. yang nomor 1 apa yang nomor 2, Pak? Yang urutannya langsung aja, yang udah urut. Yang nomor 2 ini. Oh iya. Baca apa? Ya, habis ini 4 ya. Habis ini 4. Nomor 3, adakah cara lain mengurutkan selain dengan membandingkan secara langsung hasil pemotongannya? Jika ada, tuliskan caranya. Ada cara lainnya yaitu dengan menyamakan penyebutnya. Kesimpulannya belum, Pak? Ya, kalau belum ya, Pak. Ya. Tambahkan ya. Ya. Tuh. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat. Oh, di bawah dulu, Pak. Di bawah dulu. Ya, belum ada kesimpulan, nanti bisa ditambahkan ya. Yuk. Itu kelompok berapa tadi? 6 ya? 4. Yuk, maju. Cepat. Langsung selanjutnya. Dua. Persis di batas. Yuk cepat, beri jalan. Yuk cepat aja yuk. Ya, langsung kesimpulan ya karena udah sama tadi ya. Yuk, dibawa acaranya. Perkenalkan dulu kelompok berapa langsung. Saya ini. Yuk, cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari kesimpulan kami. Perkenalkan nama saya Arsha. Perkenalkan nama saya Rena. Perkenalkan nama saya Iva. Perkenalkan nama saya Aluf.
Perkenalkan, nama saya Fadlan. Masuk. Kalau udah sama, apa ada yang beda? Sama ya? Ada yang Depannya langsung ke Kesimpulan dari kami, 1. Secara umum bilangan rasional A per B dapat dibaca A per B. 2. Bilangan rasional dapat ditulis dengan cara dibandingkan lalu ditulis hasilnya atau dalam bentuk pecahan. Kegiatan 2-nya, 1. Tulislah seluruh bilangan rasional yang diperoleh urutannya aja. pada kegiatan 1. Versi kelompok kamu ya, jangan terpaku dengan yang ada di situ. Versi kelompok kamu silakan. Itu dari bilangan berapa? Dari bilangan. Yuk, cepat. Yang ada di situ aja ditulis. Oh iya, tadi kamu berapa? Di sini 2 ya. Itu yang paling kecil dulu kan? 1/5. Oh, 2 anak. 1/5. Yang mana yang paling kecil? Oh, berarti sih dia. Nanti tanya jawabnya kalau udah habis semua ya. Oh ya, yang berapa itu sampingnya kertas lembar beri nama. Nama sendiri ya. Adakah cara lain mengurutkan selain dengan membandingkan secara langsung hasil potongannya? Ada, yaitu menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, lalu membandingkan pembilangnya. Kesimpulannya, bilangan rasional dapat dibandingkan mana yang lebih besar atau yang lebih kecil dengan cara menyamakan penyebutnya dan merubah menjadi desimal. Oke, mantap. Sudah closing. Sekian dari kelompok kami, kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Siang, sore, pagi, maju. Ya, yang ini jangan terpaku ya. Nah, jangan terpaku dengan ini. Mana Pak? Ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas dari Pak Ahmad. Sekian, langsung perkenalan. Perkenalkan, nama saya Evan Adriano. Perkenalkan, nama saya Haji. Perkenalkan, nama saya Akdan Arif Januar, biasa dipanggil Arif. Perkenalkan nama saya Vanabila. Perkenalkan nama saya Akila. Perkenalkan nama saya Renita Kinan. Ya. Yang atasnya udah sama bagian atas. Sama. Ya, langsung kesimpulan aja. Kesimpulan, Tulis, dibaca. secara umum bilangan rasional A per B dapat dibaca bilangan pecahan. Bilangan rasional dapat ditulis dengan cara ditulis menjadi bilangan pecahan. Kegiatan 2. Ya, dengan yang itu urutannya ditulis. Oh, ditulis. Urutannya 1. Pada baik kok. Per 5. Terus apa maning ya? Apa maning? Urutan bilangan yang diperoleh dengan urutan mulai dari yang terkecil. Untuk mengetahui mana yang terkecil dapat dilakukan dengan memotong ilustrasi papan yang disediakan. Urutan yang diperoleh yaitu 1/5, 1/4, 1/3, 1/2. Adakah cara lain mengurutkan selain dengan membandingkan secara langsung hasil pemotongan? Jika ada, tuliskan caranya dengan cara diukur atau di pohon faktor. Kesimpulannya ya kan Pak? Ya. Kesimpulannya, bilangan rasional dapat dibandingkan mana yang lebih besar atau lebih kecil dengan cara diukur atau dibanding. Ya. Dari kelompok berapa tadi? 2. 2. Tepuk tangan bersama. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Malam. Ya,
Ya, sekali lagi saya ingatkan ya, buat tadi yang kamu kerjakan atau bertugas presentasi ditulis, gitu ya. Iya, yang ngomong sebenarnya nggak harus satu anak, kamu berapa anak juga boleh, itu gantian. Next, kelompok 5, yuk, gas. Ini tak undi kasihan, ini tak undi lah. Ya biar adil di semua. Oke, dengarkan kelompok. Ya pasti gue. Lima ya. Ini. Perkenalan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mau mempresentasikan hasil tugas kelompok matematika. Nama? Perkenalkan, nama saya Salva. Perkenalkan, nama saya Faiza. Perkenalkan nama saya Anugrah. Perkenalkan, nama saya Zahra. Perkenalkan, nama saya Mutiara. Yuk, lanjut. Atasnya sama, bagian atas sudah pecahan-pecahannya. Ya, langsung kesimpulan. Kesimpulan 1. Secara umum bilangan rasional A per B dapat dibaca bagian hasil pemotongan atau bilangan pecahan. Dibaca aja. Terus, apa dibaca aja? Oh, belumnya dilewati, belum. Ya, langsung. Urutan ya. Ya, nih, nulis. Kalau memang belum ya biarin, belum. Bisa cara kayaknya. Ya cepat. Habis ini oh ya udah di tadi ya. Kelompok 1 ya. Udah lah. Ya? Ya, dibaca kalau udah memang. Dengarkan. Yang ini namanya. Iya, pokoknya udah kamu kerjakan. Adakah cara lain mengurutkan selain dengan membandingkan secara langsung hasil potongannya? Jika ada, tuliskan caranya. Ada, jangan cara melihat angka tersebut. Jika angkanya semakin kecil, maka hasil potongannya akan semakin besar, seperti 1/2 dengan 1/5, maka lebih besar 1/2, atau dengan cara menyamakan penyebutnya. Oke, cukup. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ini udah diundi berdasarkan hasil pengundian kelompok 1 yang maju ya. Pegang. Yuk semuanya maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan hasil tugas kami dengan materi bilangan rasional. Sebelum itu, kami mau perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Mada. Perkenalkan, nama saya Deandra Masakib. Perkenalkan, nama saya Rendra. Perkenalkan, nama saya Binar. Perkenalkan, nama saya Nafisa. Perkenalkan, nama saya Nisa. Ini gimana, Pak? langsung gimana? Aku lupa. Udah sama kesimpulan? Kesimpulannya, bilangan rasional dapat dibandingkan mana yang lebih besar atau lebih kecil dengan cara membandingkan langsung atau dijadikan pecahan atau dijadikan bilangan desimal. Terus apa begitu? Sama, semuanya sama. Semuanya sama bener. Ora. Nah, lanjut. Tadi kesimpulan berapa itu? Kesimpulan kegiatan 2. Kegiatan 1 dulu. Kegiatan 1. Secara umum bilangan rasional
dapat dibaca A per B atau A banding B. Bilangan rasional dapat ditulis dengan cara perbandingan dan perperan atau garis miring dan bilangan pecahan. Tulislah seluruh bilangan rasional yang diperoleh pada kegiatan 1. Langsung ditulis urutannya. Langsung tulis urutannya. Yang dari kecil ini yang nomor 2 nih. Ya, yang dari kecil. Di atas atau sana? Nah, betul. 1/5. Terus semua bilangan yang kamu dapat ya. 1/4. Ah, semuanya? Astagfirullah. Semuanya ini ya? Iya, jauh semua. 1/4, 1/3, 1/2. Nah, udah. Yang ini sekalian mana kok? Enggak, udah. Yang sekalian. Cuma tadi saya Apehan sisan. Gimana kok yang ini? yang dua. 2/3, 2/4. Dua dari yang paling kecil, Mbak. Terserah, bebas. Jangan dia tulis aja. Kayak gitu aja udah. Ini. Udah kayak gitu toh. Ini sih. Udah. Enggak. ada berapa coba bilangannya didapat? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lebih dari 9, aku 9. Tulis aja semua. Sini kok. Tapi ini tuh. Ini dari yang paling kecil udah belum segitu. Dulu yang paling kecil berapa ya? Nomor yang paling kecil 3/5. Tinggal ditulis nggak usah berdiskusi lagi Nomor langsung tulis nomor 2 aja gitu. udah ditulis adanya dari semua. 2/5 terus langsung tulis aja lah. 2/3. 2/4. 3/4. 2/5. 3/5. Udah. Terus udah. Nomor 3, adakah cara lain mengurutkan selain dengan membandingkan secara langsung hasil potongannya? Jika ada, tuliskan caranya. Ada dengan cara menjadikan bilangan pecahan dan menyamakan dulu penyebutnya. Kesimpulannya, bilangan rasional dapat dibandingkan mana yang lebih besar atau lebih kecil dengan cara membandingkan langsung atau dijadikan pecahan atau dijadikan bilangan desimal. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1. Kemana enggak? Oke, sudah maju semua ya dengan jawaban rata-rata hampir sama ya. Ya hanya saja ini. Tadi saya cek itu sebenarnya udah penulis banyak, tapi kamu itu terpengaruh dengan jawaban temanmu yang lain. Ya. Diurutkan semuanya seperti ini. Ada yang tidak cocok dengan jawaban ini? Apa udah cocok semua? Ya ini. Setengah sama 2/4 itu gimana? Sama. Harusnya ini ketuker ya, ya apa tidak? Ya. Nah, ini posisinya di swap ya. Mana? Nih. Ini hijau ya. Nah, berarti sini 2/4, sini 2/3. Kalau 3/4 sama 2/5 besaran mana? Coba ya, nanti nih 3/4 tadi kan ada yang bilang boleh dengan menyamakan penyebut ya, iya apa tidak? 3/4 dengan 2/5. Berarti berapa dibuat berapa? Per 20. Gini di SD sudah ya. Ya, ini jadi berapa? Kali 5, 15. Ini kali 4. Besar mana? Besar 3/4. Ya, ini di swap lagi gitu ya. Nah, ini juga dengan ini besar mana? Nanti bisa diurutkan lagi. Gitu ya. Nah, kalau kayak gini, ngitungnya kayak gini boleh, tapi kamu nanti agak lama waktunya. Karena tadi udah disediakan alat untuk prakteknya. Tinggal dijejer-jejer lagi. Yang 1/4 warna apa tadi? Yang per 4? Hah? Hijau. Kalau 3/4 coba hijaunya dijejerkan 3. Ya.
Yang per 5 warna apa tadi? Biru. 2/5 dijejerkan. Besaran mana sama hasil yang hijau dijejerkan tadi? Besar yang hijau apa yang biru? Nah, berarti disaring. Nah, kayak gitu kan gampang banget. Kenapa saya pakai alat peraga seperti itu? Supaya kamu lebih mudah. Gitu ya. Bisa dipahami? Ya. Jadi intinya kesimpulannya tadi apa? Untuk apa tadi? Cara membacanya apa? Bilangan yang atas per bilangan yang bawah. Yang atas tadi namanya apa kalau waktu SD? Bilang penyebut. Ya misalnya ini 1/5, 1/4 ya. Ya cara menuliskan misalnya saya bilang 1/5 ya ditulis 1/5 itu. Terus kesimpulannya apa lagi tadi? Apa lagi tadi? Kesimpulannya bilang rasional dapat ditulis dalam bentuk tadi ada yang bilang pecahan boleh atau berapa per berapa gitu tadi boleh itu ya. Ya. Apa saya suruh apa lem? Hah? Oh iya, rencananya ini mau ditempelkan tapi waktunya kayaknya kurang gitu ya. Ya, nanti tenang aja. Terus ya. Secara umum begitu. Terus selanjutnya yang kedua. Cara membandingkan lebih besar dan lebih kecil bagaimana tadi? Ya, kalau ada alat peraganya bisa dengan alat peraga. Kalau tidak ada alat peraganya bisa dengan menyamakan penyebut. Gitu ya. Alat peraga itu untuk latihan karena kamu tidak suatu saat membawa alat peraga. Gitu kan? Itu untuk memancing pola pikir kamu supaya bisa membayangkan kejadiannya. Coba ada yang mau berpendapat kejadian yang menyenangkan di hari ini apa? Apa? Motong-motong. Terus apa lagi? Yang penting keilmuannya apa lagi? Belajar banyak. Belajar banyak tentang apa? Bilangan rasional. Kamu tentang apa? Kerjasama. Kerjasama, mantap. Ada lagi yang lainnya? Mendapatkan pengetahuan. Ya. Nyanyi, betul, betul. Yang penting. Terus kalau itu di apa namanya? Digunakan di kehidupan nyata, bilangan rasional misalnya digunakan dalam apa? Bilangan rasional di kehidupan nyata misalnya ditemui di mana atau sedang membuat apa atau untuk apa? Membuat kandang ya tadi. Apalagi? Membuat kandang. Membagi kue. Terus apa lagi? Membagi buah, membagi uang, membagi apa aja ya. Ya, intinya yang membagi-bagi itu ya. Kalau bilangan rasional biasanya digunakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan membagi-bagi gitu. Oke ya, itu. Ada yang mau ditanyakan sebelum nanti kita ke tes? Tes. Asesmen. Ada? Enggak ya? Masih berbahagia ya? Masih berbahagia ya? Ya. Oke. Nanti soalnya saya share lewat WA ya. Kamu nanti kerjakannya lewat kertas masing-masing, langsung ditulis jawabannya. Kertas yang udah tadi saya instruksikan. Satu anak per anak. Udah siap ya? Waktunya 5 menit saja. Belum menyiapkan? Kelompok 1 tuh dari tadi nggak kurang menyimak ya. Padahal maju terakhir malah tanya majunya gimana. Padahal terakhir. Lainnya udah pada menyiapkan, ini belum. Padahal paling dekat. Hah? Udah pada menyiapkan loh. Tapi temennya udah yang menyiapkan. Diperbaiki lain waktu ya. Mana tadi filenya? Iya. Langsung dijawab ya. Langsung dijawab. Yang sudah langsung dikumpulkan, gas. Oke, sudah saya share. Yuk langsung kerjakan secara mandiri individu.
Astagfirullah. Nggak saya jawab. Yang udah selesai kumpulkan. Kamu nggak bisa buka PDF HP-nya ya? Ya udah difoto nggak apa-apa difoto. Apa di screenshot kan bisa dikirim. 5 menit selesai ya. 5 menit. Gambil il. Lembar kerja kelompoknya juga nanti dikumpulkan ya. Batuk Pak Haji. Ya dikumpulkan di meja depan. Nah, urutan menumpuk melambangkan kecepatan mengerjakan ya. Jadi jangan diselesep-lesep. Numpuknya sesuai selesainya ya. Semakin bawah berarti kamu semakin cepat. Jangan diselesep-selesep. Ya, ya. Yang numpuk terakhir di atasnya, jangan ditaruh bawahnya, biar saya bisa ngecek kecepatannya juga. Ya, yang udah mundur. Ya, yang kelompok ditumpuk. Udah, kalau udah ditumpuk. Ya tetap di kelompoknya dulu ya, tetap di kelompok dulu. Sudah semua? Kelompoknya juga ditumbuk ya. Sudah semuanya? Udah? Yang belum
Belum, mana yang belum? Cepat, yuk, gas. Oke. Untuk pelajaran pertemuan berikutnya hari Senin ya. Libur ya. Hati-hati. Tanggal 18 kan libur. Dari Rabu depan kita akan ke pecahan desimal dan operasinya ya gitu ya. Senin libur. Ya nanti kan diinfokan. Oke, sudah semua dikumpulkan. Ya perhatikan. Nanti itu sampah-sampahnya sisanya dibuang di tempat sampah. Siap. Udah perhatikan? Ya. Semoga apa yang kita lakukan di hari ini perhatikan. Pagi, siang, pagi. Ya, ya. Saya ulangi. Semoga apa yang kita lakukan di hari ini bermanfaat ya. Entah di hari ini atau di hari berikutnya atau di tahun berikutnya. Dan lebih bermanfaat lagi nanti semoga tidak hanya untuk kamu tapi untuk banyak orang gitu. Semoga kelak kamu menjadi orang yang sukses secara harta, secara keilmuan, secara keimanan gitu ya. Ya, kita cukupkan, silakan dipimpin berdoa untuk pertemuan pagi ini. Yuk. Doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.